Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Willy dari kelas 12 MIPA 1. Beradanya saya di sini adalah untuk menyampaikan hal berkaitan dengan pengaruh kemajuan iptek di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengaruh iptek di Indonesia, sebenarnya iptek itu apa sih? Iptek memiliki kepanjangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki artian yaitu suatu sumber informasi yang mana dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan dari seseorang atau masyarakat di bidang teknologi yang ada dan telah disediakan tersebut, di mana iptek sendiri merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Dan pengaruh positif iptek dalam aspek politik lainnya adalah bisa meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, bisa juga memperluas hubungan kerja sama antar daerah, dan juga tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat ke seluruh daerah. Yang kedua, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, yaitu bisa mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri, mendukung kegiatan produksi, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, bisa meningkatkan kesempatan kerja, bisa juga meningkatkan kemakmuran rakyat, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Juga bisa sosialisasi kebijakan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat, serta bisa dipublikasikannya secara langsung informasi-informasi di dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu bisa memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Kemudian bisa memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi masyarakat, dan menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Dalam kemajuan iptek, tentulah memiliki dampak bagi manusia,
Salah satunya adalah dampak positif seperti yang saya sebutkan tadi. Dan dari dampak positif kemajuan iptek, pastilah ada dampak negatif yang diterima oleh manusia. Dan berikut adalah dampak negatif kemajuan iptek di Indonesia. Yang pertama, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek politik. Kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membuat manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. Lalu negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan dan timbulnya fanatisme racial, etnis, dan agama dalam forum organisasi serta adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi, yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara, sehingga produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas yang akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Terakhir, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Yang ketiga, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek sosial budaya. Yang pertama, bisa munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kemudian munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Lalu adanya sikap individualisme dan bisa mengakibatkan kesenjangan sosial, serta munculnya gejala westernisasi dan memudarnya semangat gotong royong, serta makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu bisa menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Dan dari dampak negatif yang saya sebutkan tadi, tentulah itu tidak boleh kita lakukan, melainkan kita harus melakukan hal-hal positif di dalam kemajuan iptek sekarang ini. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap-sikap apa saja sih yang diperlukan dalam menghadapi kemajuan iptek di era sekarang ini. Dalam menghadapi kemajuan iptek ini, kita memerlukan sikap-sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, adanya sikap tanggung jawab dan sikap selektif. Tapi sebelumnya, apa sih sikap tanggung jawab itu? Sikap bertanggung jawab itu adalah sikap untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Sedangkan sikap selektif itu adalah sikap pemilih terhadap hal-hal tertentu dengan alasan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan bagaimana cara kita bersikap tanggung jawab dalam pengaruh kemajuan iptek? Yaitu dengan kita harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Dan di samping itu,
Tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan orang banyak. Dan dengan sikap tanggung jawab itu, kita bisa mendatangkan hikmah. Dan bagaimana cara kita bersikap selektif dalam pengaruh kemajuan iptek? Yaitu dengan kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek di saat sekarang ini, dan kita buang hal-hal negatifnya dari kemajuan iptek tersebut. Dan dari sikap selektif yang saya sebutkan tadi, kini saya akan menjelaskan bagaimana untuk bersikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik, yaitu dengan bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, menghormati, dan menghargai hak kewajiban masing-masing. Dan untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal seperti berikut, yaitu dengan mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, serta memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Dan sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang ekonomi ialah memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, pertanian dijadikan prioritas utama, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, dan tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang terakhir, sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang sosial budaya ialah kita harus mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lalu, dan menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Beginilah yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh kemajuan iptek di Indonesia. Sekian dari saya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.